Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agil Puspa Arum, NIM 0480052215 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini adalah praktikum transaksi dan basis data terdistribusi sebagai tugas 3 mata kuliah basis data. Baik, langsung saja pada soal tugas 3 mata kuliah basis data. Di sini pada tugas ini akan melakukan praktikum, dua praktikum. Yang pertama yaitu praktikum transaksi dan yang kedua yaitu praktikum basis data terdistribusi. Sebelumnya untuk video tugas 3 ini mungkin akan saya bagi ke beberapa video. Yang pertama saya akan membuat praktikum transaksi terlebih dahulu. Langsung saja pada praktikum transaksi. Pertama-tama kita pastikan dulu, kita buka XM Control Panel. Kita aktifkan pada Apache dan MySQL ini. Di sini saya sudah mengaktifkannya, sudah berwarna hijau. Kemudian kita masuk ke Chrome untuk masuk ke halaman phpMyAdmin. Link phpMyAdmin yaitu localhost phpMyAdmin ini udah saya buka sebelumnya, jadi kita langsung enter saja. Di sini sudah ada beberapa database yang saya gunakan pada praktikum sebelumnya, yaitu RSUD. Sudah ada tabel-tabelnya. Kita akan menggunakan database RSUD ini untuk praktikum transaksi. Sebelum melakukan praktikum transaksi, kita perlu memastikan pada database, tepatnya pada tabel-tabel di database RSUD ini, jenisnya sudah atau storage engine-nya sudah InnoDB. Untuk mengeceknya, kita bisa klik database RSUD. Kemudian di sini muncul tabel-tabelnya, dan di jenis ini, pada database ini saya sudah bertipe InnoDB. Selanjutnya kita mulai untuk membuat sebuah transaksi. Di sini kita klik pada menu routine, kemudian klik create new routine untuk membuat transaksi. Sebelumnya di sini pada kolom-kolom parameter saya hapus saja. Kemudian nama routine di sini saya dengan menggunakan nama transaksi 1. Kemudian langsung saja masukkan parameter. Di sini perintah untuk parameternya saya sesuai dengan yang ada pada panduan atau yang ada pada buku bahan ajar. Kita mulai dengan perintah begin, kemudian start transaction. Di sini saya membuat perintah untuk memasukkan data pasien tanpa menggunakan perintah commit. Karena pada data pasien sudah ada 5 pasien, saya ingin memasukkan pasien yang nomor 6 dengan nama dan alamat berikut. Kemudian kirim. Jika pembuatan transaksi berhasil akan muncul seperti ini. Kemudian kita panggil transaksi 1 ini pada menu SQL. Kita ketikkan call transaksi 1. Kemudian kirim. Maka akan muncul daftar nama-nama pasien. Di sini pasien yang terakhir saya masukkan yaitu nomor 6 sudah masuk, tetapi karena di sini saya tanpa menggunakan perintah commit, maka pada tabel pasien nama yang terakhir nomor 6 tidak masuk. Hanya ada 5 nama pasien. Kemudian kita coba dengan memasukkan perintah commit. Kita buat
pada routing dengan nama transaksi 2 dengan parameter yang sama seperti tadi. Juga nama pasien yang akan saya masukkan sama seperti tadi, tetapi hanya ditambah dengan perintah commit. Kemudian kita kirim, transaksi 2 telah berhasil dibuat. Dan selanjutnya coba saya panggil, saya call transaksi 2, kita kirim, kemudian muncul tabel sama seperti tadi. Kemudian kita cek pada tabel pasien apakah nama masuk. Ya, di sini nama sudah masuk. Berarti perintah commit ini perintah untuk menambahkan nama pasien yang baru ke tabel pasien. Tanpa perintah commit, nama pasien yang dimasukkan hanya tersimpan sementara. Kemudian lanjut kita buat transaksi 3. Di sini transaksi 3 saya mencoba untuk melakukan perintah rollback. Rollback ini perintah untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Di sini saya buat saja transaksi 3-nya dengan parameter yang sama, dimulai dengan begin start transaction. Kemudian update pada tabel pasien, nama pasien saya ganti Pratama pada ID pasien nomor 6. Berarti pada ID pasien nomor 6 tadi kan namanya Agil. Terus di sini saya ingin mengganti dengan nama Pratama. Selanjutnya saya masukkan perintah rollback, kemudian commit. Langsung saja saya kirim. Kemudian saya coba panggil call transaksi 3. Nah, maka di sini tabelnya tidak berubah ya, karena perintah rollback tadi menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Berarti perintah untuk mengganti nama pasien nomor 6 tadi tidak jadi dilakukan karena saya masukkan perintah rollback. Kemudian coba saya hapus perintah rollback-nya. Kemudian kita kirim. Maka tabel daftar nomor 6 nama pasiennya telah berganti dengan nama Pratama. Selanjutnya kita masuk pada perintah checkpoint. Di sini saya langsung praktekkan saja membuat transaksi keempat. Di sini saya ingin menambahkan 3 nama pasien dengan ID 789 dan nama serta alamat seperti ini. Namun pada ID nomor 8 ini
dengan nama Amel. Di sini saya masukkan perintah rollback to save point 1. Tetapi pada ID nomor 7 dan 9 saya tidak masukkan perintah rollback. Maka kita kirim dulu transaksi keempat dan kita coba untuk panggil dengan di menu SQL. Kita panggil transaksi keempat. Maka muncul daftar pasien seperti ini. Di sini yang masuk hanya pasien dengan ID nomor 7 dan 9, sedangkan nomor 8 yang tadi saya berikan perintah rollback to save point tidak masuk. Karena kembali pada perintah rollback tadi, bahwa rollback berfungsi untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Lanjut, kita masuk pada perintah trigger. Langsung saja saya praktekkan dulu. Sebelum mempraktikkan tentang perintah trigger, di sini perlu membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Kemudian kita buat relasinya terlebih dahulu. Maaf, di sini kita harus pada tabel transaksi obat, ID pasien dan ID obatnya perlu diindeks untuk pembuatan relasi. Kembali ke relasi, kita buat relasinya ID pasien dengan transaksi obat ID pasien. Kemudian ID obat kita relasikan pada tabel transaksi obat ID obat. Kita simpan agar tidak hilang. Lanjut, kita coba untuk menjalankan perintah trigger. Di sini, sebelum masuk ke contoh membuat trigger, kita isi dulu pada tabel obat minimal 3 data seperti berikut. Di sini langsung kita cek pada tabel obat. 3 obat tadi sudah masuk beserta kode, ID, harga, dan stok. Kemudian kita langsung saja coba perintah trigger. Kita ingat dulu tadi obat yang ID-nya nomor 2, stoknya 20. Kita coba praktekkan dulu. Kita masuk pada menu trigger di database RSUD. Kita masukkan nama trigger. Di sini nama triggernya saya masukkan TG jual. Kemudian tabelnya pilih transaksi obat, untuk waktu pilih after. Kemudian kejadian udah insert. Langsung kita masukkan perintahnya.
Oke, trigger pada transaksi obat sudah berhasil dibuat. Kemudian kita coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat melalui menu SQL. Kita pilih saja pada insert, langsung otomatis berisi transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Di sini saya masukkan ID transaksinya 0 saja. Kemudian ID pasien saya pakai yang pasien nomor 1. Kemudian untuk obat nomor 2 tadi yang stoknya ada 20. Selanjutnya pada jumlah ini saya isi 5. Berarti seharusnya yang stoknya 20 tadi berkurang 5. Kemudian kita kirim. Kita cek pada tabel obat. Nah, di sini obat yang nomor 2 yaitu amoxicillin stoknya tinggal 15. Berarti perintah tadi sudah berhasil.